Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehingga kita sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu walaupun secara online. Tak lupa sholawat dan salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang semoga tetap patuh pada ajarannya hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Akang teteh semuanya, kita sebagai hamba Allah pastinya ingin melaksanakan segala sesuatu itu dengan maksimal, entah itu secara lahiriah ataupun batiniah. Secara lahiriah misalkan kita usaha atau kita bekerja. Ketika kita bekerja di suatu usaha atau perusahaan, pastinya kita ingin bekerja pada perusahaan tersebut itu secara maksimal. Nah, itu adalah contoh secara lahiriah. Adapun secara batiniah atau ruhaniah, yaitu contohnya seperti kita melaksanakan sholat dan puasa. Sama seperti halnya dalam suatu pekerjaan ataupun usaha. Kita pastinya ingin melaksanakan itu secara maksimal. Seperti ibadah sholat, kita juga ingin melaksanakan sholat itu secara maksimal. Dengan apa? Dengan cara kita menjauhi larang-larangan atau sesuatu yang membatalkan sholat. Di sini saya akan sedikit menguraikan tentang sesuatu atau hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih yang dapat membatalkan puasa? Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Yang pertama yaitu makan, minum, ataupun merokok. Makan, minum, dan merokok itu termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang makan sesuatu yang terlupa, maka lanjutkanlah puasanya atau selesaikanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah telah membuatnya makan dan minum. Hadis Sahih Al-Bukhari. Yang kedua yakni muntah dengan sengaja. Contohnya misalkan kita memasukkan jari kita ke mulut kita sampai akhirnya mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Yang ketiga yakni berhubungan suami istri. Walaupun suami istri ini sudah halal untuk berhubungan, namun diharamkan ketika mereka sedang melaksanakan puasa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Rasulullah, puasa saya telah batal." Lalu Rasulullah pun bertanya, "Apa yang membuat puasamu batal?" Pria itu menjawab, "Saya telah berhubungan suami istri dengan istri saya." Lalu Rasulullah pun memberinya petunjuk atau petuah, "Apakah kamu bisa memerdekakan budak?" Pria itu pun menjawab, "Saya tidak bisa memerdekakan seorang budak." Kemudian Rasulullah pun mencarikan jalan lain, yakni, "Bisakah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Kemudian pria tersebut menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun menggantinya dengan yang lain, "Apakah kau bisa memberikan 60 makan kepada fakir miskin?" Pria tersebut pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah, saya tidak bisa memberi mereka makan atau memberikan makan kepada fakir miskin." Lalu Rasulullah pun menyuruhnya untuk duduklah. Namun pria tersebut malah mengambil arak dan kemudian memberikannya kepada Rasulullah. Nah, pada saat itu Rasulullah hanya tertawa. Bahkan dalam keterangan lain ada yang mengatakan Rasulullah itu tertawa sampai giginya terlihat. Yang keempat yakni pendarahan. Dalam artian pendarahan di sini yaitu yang pertama adalah ada haid yang biasa rutin oleh seorang perempuan, dan yang kedua ada nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, dan adapun yang terakhir itu wiladah. Wiladah itu darah yang keluar bersamaan dengan bayi. Yang kelima yakni keluar air mani yang biasanya dialami oleh seorang laki-laki. Namun dalam tanda kutip, keluar air mani ini dalam keadaan sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Yang terakhir yakni murtad. Jika seseorang sedang melaksanakan puasa kemudian dia murtad, baik itu murtad dalam hal perihal keyakinan
meyakini bahwa Allah itu ada dua, maka puasa tersebut secara otomatis batal. Ataupun secara ucapan dia mengucapkan bahwa Tuhan itu adalah patung, maka secara otomatis puasa dia pun batal. Ataupun secara pekerjaan ataupun perbuatan, ketika dia berpuasa dan kemudian dia menyembah selain Allah, maka secara otomatis pun puasanya batal. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan perihal mengenai sesuatu atau hal yang membatalkan puasa. Semoga kita semua dijauhkan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya untuk akang teteh semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.